Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenti Febri Satya, NIM A1B1 19112. Baiklah, saya dari kelas reguler D 2019. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai memahami konteks wacana. Sebelumnya saya jelaskan dulu pengertian konteks. Konteks adalah kondisi di mana suatu keadaan terjadi. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada, yaitu situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Selanjutnya ada unsur-unsur konteks. Unsur-unsur konteks ini ada 7, yaitu yang pertama penutur dan pendengar, yang kedua latar peristiwa, yang ketiga penghubung, yang keempat topik pembicaraan, yang kelima kode, yang keenam bentuk pesan, dan yang ketujuh peristiwa tutur. Yang pertama saya jelaskan dulu penutur dan pendengar. Penutur dan pendengar yang terlibat di dalam peristiwa tutur disebut partisipan. Berkaitan dengan partisipan, yang perlu diperhatikan adalah latar belakang sosial budaya dan juga banyak yang lainnya. Mengetahui latar belakang partisipan, yaitu penutur dan pendengar, pada suatu situasi akan memudahkan kita untuk menginterpretasi penuturnya. Contohnya, operasi harus segera diselenggarakan. Maksud dari ujaran operasi harus diselenggarakan yaitu akan dapat kita pahami jika kita mengetahui si penuturnya. Misalnya, jika penuturnya seorang dokter, maka ujaran itu bermakna pembedahan. Dan jika penuturnya adalah penjahat, mungkin artinya ada perampokan atau pencurian. Dan jika yang penuturnya adalah seorang polisi, maka maknanya yaitu akan berubah menjadi razia. Jadi makna wacana ditentukan oleh siapa penuturnya. Di samping itu, makna yang terkandung di dalam wacana tersebut juga sangat bergantung kepada siapa pendengarnya. Kemudian ada latar peristiwa. Latar peristiwa berupa tempat, keadaan psikologis partisipan atau semua hal yang melatar belakangi peristiwa tutur. Jadi tempat lebih banyak berpengaruh pada peristiwa tutur lisan. Peristiwa tutur lisan itu bisa merupakan peristiwa tatap muka. Sedangkan keadaan psikologis partisipan selain berpengaruh kepada peristiwa tutur lisan, juga banyak berpengaruh pada peristiwa tutur tertulis. Contohnya di situ seorang pembeli di pasar menawarkan barang dengan menggunakan wacana yang sangat baku. Contohnya di situ ada, "Wahai Nona, berapa gerangan harga sekilo gula ini, Nona?" Kita dari ujaran itu dapat kita ketahui bahwa latarnya adalah di pasar, karena dia menanyakan sesuatu harga dari gula. Selanjutnya ada penghubung. Penghubung adalah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Untuk menyampaikan informasi, seseorang penutur dapat mempergunakan penghubung dengan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Jadi, penghubung ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan
Untuk hubungan langsung bisa dilakukan tanpa perantara, seperti kita berdialog, kita berbicara dengan orang lain secara langsung. Sedangkan hubungan yang dilakukan tidak langsung dilakukan dengan perantara, misalnya telepon. Misalnya kita menelpon dan perantaranya adalah telepon. Selanjutnya, topik pembicaraan. Dengan mengetahui topik pembicaraan, pendengar akan sangat mudah memahami isi wacana. Sebab topik pembicaraan yang berbeda akan menghasilkan bentuk wacana yang berbeda pula. Di samping itu, partisipan tutur akan menangkap dan memahami makna wacana berdasarkan topik yang sedang dibicarakan. Contohnya di situ ada kata banting. Jadi dalam sebuah wacana akan bervariatif maknanya, bergantung kepada topik yang dibicarakan. Seperti contohnya tadi yaitu kata banting. Jika kita bicara dalam bidang ekonomi, mungkin kata banting itu berarti kemurahan harga. Dan jika topiknya adalah olahraga judo, tentu maknanya adalah mengangkat seseorang dan menjatuhkannya dengan cepat. Jadi beda topik pembicaraan, beda pula makna yang disampaikan. Selanjutnya ada kode. Kode dapat dipilih antara salah satu dialek bahasa yang ada, atau bisa juga memakai salah satu register atau ragam bahasa yang paling tepat. Dalam hal itu, akan sangat ganjil jika ragam bahasa baku dipakai untuk menawarkan barang di pasar. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Nona, berapa gerangan harga sekilo gula ini? Itu sangat tidak cocok untuk digunakan dalam tawar-menawar di pasar. Selanjutnya ada bentuk pesan. Pesan yang hendak disampaikan haruslah tepat karena pesan bersifat fundamental dan penting. Artinya, jika pendengar pesan itu bersifat umum, misalnya dari berbagai lapisan masyarakat, maka harus dipilih bentuk pesan yang bersifat umum. Sebaliknya, jika pendengarnya adalah kelompok yang bersifat khusus atau hanya dari satu lapisan masyarakat tertentu, maka bentuk pesan yang kita berikan haruslah bersifat khusus juga. Seperti contohnya di situ, yaitu menyampaikan informasi tentang ilmu pasti harus berbeda dengan menyampaikan uraian tentang sejarah. Tentu saja, karena menyampaikan informasi tentang ilmu, kita harus mengungkapkannya dengan baik supaya mudah dipahami. Kalau untuk sejarah bisa dilakukan dengan bercerita. Kalau kita menyampaikan ilmu dengan hanya bercerita saja, maka pendengarnya akan mengantuk mendengar tuturan kita. Selanjutnya ada peristiwa tutur. Peristiwa tutur yang dimaksud di sini adalah peristiwa tutur tertentu yang mewadahi kegiatan bertutur, misalnya pidato, sidang pengadilan, dan sebagainya. Jadi, peristiwa tutur tersebut dapat menentukan bentuk isi dari wacana yang akan dihasilkan. Wacana yang dipersiapkan untuk pidato akan berbeda isinya dengan wacana untuk seminar. Tentu saja, karena pidato bisa wacananya bisa diungkapkan secara langsung. Kita berpikir
waktu itu saja. Tetapi kalau untuk seminar, kita harus benar-benar mempersiapkan wacana atau kata-kata yang ingin kita sampaikan. Adapun rincian di dalam konteks yaitu ada 3. Yang pertama rincian fisik, yang kedua rincian emosional, dan yang ketiga rincian perbuatan. Yang pertama saya jelaskan dulu rincian fisik. Rincian fisik yaitu merupakan rincian luar yang rincian ini melibatkan ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia, benda, binatang secara fisik, atau ciri-ciri luar bagian tubuh yang menonjol secara fisik. Contohnya, dalam sebuah wacana misalnya pria yang berkulit putih itu telah menawan hatinya. Dari wacana tersebut, unsur yang menjadi ciri luar atau ciri fisik sebagai rincian dalam konteks yaitu berkulit putih, karena itu berkulit putih menunjukkan ciri-ciri yang menonjol, ciri-ciri yang ada pada manusia. Kemudian yang kedua ada rincian emosional. Rincian emosional ini berhubungan erat dengan makna feeling di dalam semantik. Makna feeling atau perasaan ini berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicara. Misalnya, gadis cantik soleha itu sedang membantu ibunya memasak. Jadi, upaya rincian emosionalnya yang terdapat pada wacana tadi, wacana gadis cantik soleha itu sedang membantu ibunya memasak, yaitu adalah cantik soleha. Karena cantik soleha ini menerangkan perilaku yang jelas dengan rincian emosional, yaitu perilakunya yaitu cantik dan soleha. Selanjutnya ada rincian perbuatan. Rincian perbuatan ini menyangkut upaya ragam tindakan yang dilakukan atau dialami oleh pelaku atau mengalami di dalam konteks wacana. Rincian perbuatan menunjukkan atau mengacu pada unsur sebagai acuan, yaitu orang, binatang, atau benda-benda tertentu. Contohnya, laki-laki yang sedang berlari itu suami saya. Jadi, rincian upaya yang dilakukan dalam wacana tersebut yaitu sedang berlari. Karena sedang berlari itu merupakan suatu tindakan seseorang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai konteks wacana. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.